keluarga yang diminta mencatat ya. Hanya saja dalam praktik ini betulnya boleh kita responden. Kalau responden apa? Kalau orang lain yang kita catat biasanya kan seperti kita membebani keluarga, sehingga kalau dalam praktek untuk orang lain wawancara biasanya meninggalkan instrumen, jadi diminta keluarganya yang mencatat ini karena mungkin kalau 7 hari dilakukan ya ini membebani juga, terus perasaan tidak enak kalau wawancara harus setiap hari mengunjungi. Nah, kalau di realnya biasanya nanti responden yang diminta mengisi tapi dengan kesepakatan awal. Jadi ada inform consent-nya. Mau apa tidak untuk dilakukan penelitian, misalnya seperti itu selama memang mereka diminta untuk mencatat apa yang dimakan oleh semua anggota keluarga beserta sekalian perkiraan beratnya, berarti bukan hanya jenis yang dimakan saja, termasuk cara pengolahan. Kalau ada makanan bermerek, suplemen juga diminta untuk memasukkan. Nah, ini kalau di lapangan ini harus kita komunikasinya yang betul-betul membuat mereka itu yakin. Jadi tidak ada keberatan karena memang kita membutuhkan waktu yang lama dan metode ini saya kira dipakai untuk keluarga. Kalau keluarganya besar, maka juga pencatatannya mungkin bisa banyak. Nah, seperti saya sampaikan bahwa metode ini cocok untuk metode untuk mengetahui seberapa banyak atau seberapa besar variasi penggunaan bahan makanan dalam keluarga yang tidak banyak variasinya atau yang lebih ke homogen. Jadi nanti kita lebih fleksibel dengan menggunakan household ini karena masih seperti kita ketahui masyarakat kita ya lebih banyak ke yang homogen daripada yang heterogen apa yang dikonsumsi setiap harinya. Nah, kemudian ini nanti langkah-langkahnya. Jadi Anda nanti ketika praktek, nah, sebenarnya nanti kita terapkan Anda ini disamakan dengan posisi peneliti atau pengumpul data, menyiapkan formulirnya dulu, formulir household food record, kemudian nanti praktek ya, Anda ada rekaman videonya ya, jadi nanti Anda selain mempraktekkan harus ada bukti Anda melakukan pengumpulan datanya. Jadi tidak sekedar menghitung berapa yang dikonsumsi, tapi juga ada pengumpulan datanya seperti apa, walaupun nanti bisa diringkas, misalnya videonya panjang, Anda per item pertanyaan atau ada beberapa apa namanya pengambilan nanti kita ada durasinya jangan terlalu panjang misalnya seperti jadi ada bisa dipotong-potong kemudian Anda gabung lagi. Nah, ini nanti pertama nanti ini prinsipnya sama. Ketika kita menggunakan metode recall, menggunakan metode household food record ini ataupun metode lainnya tentu saja ketika kita menggunakan formulir maka di sini kita harus menjelaskan apalagi kalau formulirnya itu diserahkan pada responden. Jadi jelaskan sedetail mungkin apa saja yang harus diisi oleh anggota keluarga. Kemudian ini nanti responden diminta mencatat atau melaporkan seluruh makanannya yang dikonsumsi oleh anggota keluarga selama periode penelitian. Nah, kalau praktek nanti ya hanya 1 hari, ya tidak 7 hari. Jadi hanya 1 hari saja Anda mempraktekkan penggunaan instrumen household ini. Kemudian, setelah data dari responden terkumpul, maka peneliti ini akan menerjemahkan ukuran porsi yang tadinya dijawab itu masih dalam ukuran rumah tangga, ini nanti harus dijadikan gram. Nah, akan diolah. Lalu setelah itu, tentu saja di sini kita akan menganalisis bahan makanannya. Apa saja ya dari matang kita mentahkan, kita hitung zat gizinya sehingga kita akan menemukan berapa total nanti yang dicari energinya saja untuk household food record. Jadi tidak zat gizi lainnya, hanya zat gizi energi yang akan kita cari khusus household food record. Nah, sebetulnya kita bisa input melalui software seperti saya sampaikan ya, pernah saya sampaikan atau sekarang yang banyak dipakai mahasiswa itu aplikasi NutriSurvey. Hanya untuk perkuliahan ini Anda wajib bisa menggunakan manual. Sehingga untuk apa? Agar Anda itu bisa cross-check. Kalau menggunakan software kira-kira dengan manual nanti keselisihnya berapa itu akan ketahuan. Tapi begitu Anda tidak bisa menggunakan manual, tergantung dari software, Anda akan bergantung pada software saja benar atau salah Anda tidak bisa cross check. Nah, kalau dari sini nanti kita bisa tahu
mau makan tahu goreng aja di TKPI ada tahu goreng, tapi Anda tidak akan pernah tahu berapa minyak yang ada di dalam tahu goreng itu kalau tidak pernah belajar manual. Jadi kita paling tidak akan tahu ketika kita melakukan misalnya suatu diet khusus dengan mengurangi minyak, kita akan tahu seberapa energi yang kita kurangi, seberapa lemak yang kita kurangi ketika kita misalnya tidak sehari biasanya saya makan tahu yang digoreng itu dua. Ketika saya mengurangi tahu goreng itu kemudian saya jadikan tahu pepes atau tahu yang diolah dengan tidak minyak ya dengan tanpa minyak, maka saya sudah mengurangi berapa kalori dari energi yang saya ingin kurangi ketika saya ingin menurunkan berat badan misalnya seperti itu. Kita akan tahu kalau dengan manual. Tapi begitu dengan software, maka kita tidak akan mengetahui karena hanya tahu jadinya saja. Nah, kemudian ini sudah pernah saya sampaikan ya kemarin ya, jadi tidak perlu saya sampaikan lagi, nanti bisa dibaca ulang kelemahan dan kelebihan dari metode ini. Nah, memang membebani, kejujuran, nah itu. Nah, kemudian kita sampai ke instrumen yang akan kita pakai, yaitu formulir household food record. Untuk mendapatkan data asupan zat gizi tingkat keluarga, ini nanti akan menggambarkan asupan yang sebenarnya, maka kita memerlukan formulir. Jadi tidak asal menanyakan apa yang dimakan. Nah, kita punya instrumen yang akan kita pegang sebagai pewawancara atau nanti yang akan diberikan pada anggota keluarga atau responden kita. Yang pertama identitas keluarga, seperti jumlah anggota keluarga ada berapa, usianya berapa, jenis kelaminnya, kemudian alamatnya juga harus ada yang bisa dihubungi kalau kita mungkin nanti setelah mengerekap itu ada hal-hal yang kurang. Kemudian ada penjelasan mengenai makanan yang dikonsumsi, jumlah atau ukuran porsinya, keterangan lain, merek makanan yang dikonsumsi, nanti dalam instrumen ada semua. Jadi ini gambarannya, nanti Anda bisa menggunakan instrumen ini untuk melihat apa saja yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga. Misalnya nama keluarga siapa, misalnya keluarga Bapak A, alamatnya di mana, hari Anda mengunjungi kapan, tanggal berapa. Ya, misalnya ini responden Anda itu ada misalnya 100 kakak, ya kakak yang pertama kali Anda kunjungi mungkin bisa diberi simbol ya 001 atau apa. Ya. Lalu di sini ada uraian jumlah anggota keluarga yang mengkonsumsi. Ya, ada ayah, ibu, anak pertama, anak tergantung berapa yang di dalam rumah itu yang ikut makan. Ya, pada saat Anda mengunjungi ada enggak misalnya kebetulan kok ada tamu yang ikut makan, maka di sini tamu boleh dimasukkan. Tapi misalnya yang biasa dimakan itu hanya ada keluarga termasuk anggota keluarga lainnya itu si nenek ikut misalnya ya. Jadi nenek tetap dimasukkan. Jadi nanti kita bisa tahu pada saat misalnya periode hari apa ada berapa orang. Nah, nanti jumlah anggota keluarga yang mengkonsumsi misalnya ada boleh dituliskan kode ya ini AI misalnya anak pertama ya anak pertama perempuan misalnya perempuan itu kan female ya female F1 F2 kalau men berarti M1 M2 misalnya seperti itu boleh dikasih kode-kode siapa aja yang mengkonsumsi jumlah anggota keluarga yang mengkonsumsi boleh dengan angka misalnya 3 orang. Deskripsi makanan dengan dan metode pengolahan. Misalnya di sini 3 orang itu makan nasi, maka di sini nasi, ya. Berat makanannya seberapa yang disajikan yang dimakan oleh 3 orang itu. Nah, ini kita bisa melihat. Jadi ini per harinya kita bisa. Anda pertama boleh merinci mulai pagi, siang, sore boleh, karena kita kan. Tapi kalau namanya ini kan record ya. Kalau record itu dia mencatat apa nanti yang akan dimakan sehari. Jadi tidak melihat yang kemarin. Dari mulai hari ini misalnya pagi dicicil mulai pagi enggak apa-apa. Paginya misalnya berapa yang dikonsumsi nasinya. Sisa apa enggak? Kalau enggak ada sisa kan berarti nol. Nah, diisi yang akan nanti ini yang diisi oleh respondennya. Kalau kita serahkan ke anggota keluarga. Setelah itu nanti kita sebagai pengumpul data akan merekap. Jadi berat makanan yang dikonsumsi itu berapa? Kalau ada sisa, maka berat makanan yang disajikan dikurangi sisa, masuk di berat makanan yang dikonsumsi. Tapi kalau tadi sisanya nol, maka yang 5 ini tentu saja sama dengan yang di 3 ini. Nah, konsumsi makanan per orang berapa? Bisa dirata-rata. Nah, jadi dipukul rata ya, yang dikonsumsi. Misalnya ini ibu nasi, ada 5 orang. Yang disajikan itu sebenarnya 1 kilo. Ternyata dalam 1 hari itu direkap semuanya, sisa 50 gram. Nah, nanti di sini berapa? Nah, kode makanan bisa dikosongi, nggak usah diberi. Ya, kemudian
dan seterusnya. Kemudian ada anaknya makan gado-gado di luar, maka di sini juga harus ada gado-gado. Ya, gado-gado apa saja, jangan-jangan gado-gado tidak lengkap, jadi diuraikan apa saja bahan makanannya. Nah, seperti itu yang dilakukan ya nanti per hari. Nah, yang makan berapa orang? Oh, si anak, misalnya si anak. Jadi kasih kode. Ini tidak terbatas pada satu lembar ini ya. Jadi bisa ini ke belakang, tabel ke belakang, menyambung ya. Jadi mungkin panjang akan yang Anda isikan. Jadi lebih komplit lagi detailnya. Nanti silakan dilanjutkan sendiri untuk kolom-kolomnya. Nah, untuk penjelasannya, di sini kan ada, nah nanti petunjuknya, jumlah anggota keluarga yang mengkonsumsi itu nanti diisi apa saja. Di sini ada penjelasannya, deskripsi makanannya apa, berat makanan yang disajikan itu apa yang diisikan, kemudian berat sisa makanan juga, kemudian berat makanan yang dikonsumsi yang untuk yang ini yang sudah untuk yang diisi pengumpul data. Nah, nanti apa saja yang harus diisikan kode makanan. Nah, kalau sudah, maka nanti hasil yang ada di kanan ini akan kita hitung zat gizinya. Jadi ada formulir perhitungan. Ini kan form untuk pengumpulan datanya. Untuk penghitungan zat gizi, maka kita menghitungnya bisa yang kita lihat dari berat makanan yang dikonsumsi ini sebetulnya kalau konsumsi makanan per orang ini kita mengalihkan ya berapanya, tapi yang nanti yang kita hitung justru estimasinya ada yang berat makanan yang dikonsumsi yang di sini, yang di tabel 5 ini, karena kita ingin mengetahui berapa total untuk yang satu keluarga. Ya, jadi yang 5 ini nanti yang akan kita hitung zat gizinya. Nah, nanti di sini, nah ini untuk perhitungannya saya kira kemarin sudah kita praktekkan ya, 10.000 itu hasil dari mana? 10.000 itu hasil dari sini. Ya hasil di 5 ini ketika ditotalkan dengan 6 ini sebetulnya harusnya sama. Cuma di sini dibagi per anggota keluarga berapa yang mengkonsumsi. Akhirnya sebetulnya kalau dikalikan dengan jumlah anggota keluarga sama. Nah, tapi kita di sini nanti yang kita hitung adalah yang di kolom 5 gizinya. Nanti kita praktekkan bersama-sama. Anda mencoba mengisi form ini ya. Nanti boleh KMK minta tolong nanti Anda boleh menggandakan ini ya dengan cara kalau ini terlalu kecil Anda boleh melebarkan dengan landscape dan dengan mungkin kertasnya lebih luas lagi. Nah, nanti bisa dicoba mana saja yang harus diisi ya. Nanti bisa kita praktekkan minggu depan pada saat kita offline ya. Ya, boleh nanti jadi ini karena ini di kelas ini kalau yang ikut sekarang 40 orang, saya kurang paham belum saya cek ada berapa anak yang ikut di kelas ini. Kalau 40 orang, ini nanti silakan satu kelompok paling tidak 5 anak. Jadi ada 8 kelompok. Jadi 5 anak, 5 mahasiswa. Nanti silahkan 5 mahasiswa itu yang untuk household ya. Kalau untuk household kita 5 mahasiswa. Iya, kalau saya jadikan 40 ya, 45 ada 8 kelompok. Oke, ada 8 kelompok, masing-masing 5 mahasiswa. Jadi paling tidak ada 8 instrumen. Masing-masing kelompok boleh ngeprint sendiri-sendiri atau membuat sendiri-sendiri untuk persiapan nanti di minggu kita saat offline kemarin, besok ya. Itu yang nanti perlu disiapkan pertama. Kemudian ini saya kira yang perhitungannya tidak perlu saya ulangi lagi. Nanti sumber bias pada saat kita melakukan household food record, ini ada beberapa. Yang pertama dari pengumpul data, ini kita itu kadang-kadang setelah data diperoleh dari responden ketika kita serahkan, maka untuk interpretasi dari ukuran rumah tangga ke gram, ini yang perlu sangat hati-hati. Nah, ini makanya ini nanti kita sebagai pewawancara boleh mengkonfirmasi pada responden. Misalnya di situ responden mengisi satuan nasi itu dalam centong misalnya. Anda bisa konfirmasi centongnya centong apa yang dipakai, berapa centong misalnya seperti itu Anda boleh konfirmasi. Ya, kemudian kesalahan persepsi pengumpul data dalam memahami hidangan. Nah, misalnya mungkin ada nama masakan itu sama, tapi ternyata yang Anda namai misalnya antara oseng-oseng, tumis dan ca. Nah, ini kan ada mirip-miripnya ya, apa itu oseng, apa itu tumis, apa itu ca. Nah, ini Anda mungkin menamainya oseng-oseng, tapi bagi mereka ca. Tapi selama dia itu menggunakan bumbu yang sama, kita ngikuti apa yang dilakukan oleh, yang dimaksudkan oleh responden. Walaupun menurut kita itu bukan ca, itu
oseng-oseng misalnya seperti itu. Jadi tanyakan apa saja komponen yang dipakai untuk memasaknya sehingga kita tahu. Kemudian bedanya mungkin perbedaannya karena kita khawatir antara ca dengan tumis dengan itu adanya minyak untuk menumis karena minyak itu yang nanti yang akan berkontribusi terhadap kalori sehingga kita harus tahu yang digunakan seperti apa. Kemudian kalau dari responden, kadang-kadang responden itu tidak melaporkan semua makanan dan minuman yang dikonsumsi, apalagi kalau ada yang di luar dan yang di luar itu mungkin tidak tidak memahami atau lupa mungkin ya seperti itu. Tapi kalau ini harusnya sih tidak lupa karena kita record. Kalau record kan tadi kamu makan apa di luar. Nah, ini harusnya tercatat. Responden salah dalam menentukan menggunakan ukuran rumah tangga. Nah, ini ya, ini juga harus hati-hati bilangnya nanti piring kecil ternyata piringnya besar atau yang lain-lainnya. Lalu bias dari keterbatasan analisis data zat gizi, yang pertama tidak semua bahan makanan yang dikonsumsi responden ada pada software ataupun TKPI. Nah, ini untuk mengatasinya bagaimana? Nanti memang ini ada selisih tapi kita bisa menganalogkan. Jadi ada beberapa jenis makanan yang ciri-cirinya mirip, kita bisa menganalogkan dengan yang ada di situ. Kemudian untuk bahan makanan tertentu, komposisi nilai gizinya dapat berbeda tergantung komposisi dari produsen ini untuk makanan dalam kemasan. Jadi nanti kalau dari kemasan, misalnya menyebutkan susu merek susu kotak merek X, maka Anda harus tahu komposisi zat gizi yang ada di dalam susu tersebut itu apa, berapa. Nanti itu yang dicantumkan pada saat perhitungan zat gizi. Baik, untuk household food record apa bisa dipahami? Ada pertanyaan? Mungkin kalau sekarang gambaran itu instrumennya saja untuk prakteknya pada saat offline, karena kalau kita praktekkan sekarang juga mungkin akan kesulitan juga. Ya, jadi paling tidak intinya langkah-langkahnya ini nanti dibaca lagi apa saja yang harus dilakukan ketika kita melakukan household food record. Ya, jadi nanti ini respondennya adalah responden keluarga. Kita praktekkan satu untuk tingkat konsumsi keluarga. Respondennya adalah salah satu yang mengetahui seluk-beluk makanan di dalam keluarga tersebut. Siapa? Ibunya kah? Atau ada anggota keluarga lain yang bisa kita wawancara atau diberi catatan untuk mencatat. Ya, itu seperti itu. Ya, gitu ya. Baik, kita lanjut dulu. Sekarang kita ke food recall. Nah, ini kalau yang recall ini merupakan salah satu metode yang populer ya kemarin disampaikan. Nanti ini di metode ini nanti yang pasti kemarin sudah kita jelaskan recall. Kalau tadi household food record itu mencatat apa yang dikonsumsi satu ke depan saat kita wawancara ke depan, bisa satu hari ini apa saja. Berarti satu hari itu satu hari kita datang kalau misalnya pagi ya nanti sampai malam mau tidur itu apa saja yang dikonsumsi oleh anggota keluarga. Kalau recall berarti kita melihat ke belakang. 24 hour berarti 24 jam berarti sehari yang lalu itu apa saja yang dikonsumsi. Nah, ingat kalau yang untuk recall nanti untuk praktek tidak boleh hanya satu hari. Harus karena Anda mengumpulkan itu masih di minggu ketiga kalau nggak salah maka ini dilakukan 2 kali ya jadi 2 kali 24 hour dengan hari yang tidak berturut-turut. Nah, caranya tadi kemarin mungkin sudah saya jelaskan, boleh menanyakan kemarin mulai pagi sampai malam makan apa saja. Atau mulai wawancara mundur ke belakang sampai 24 jam penuh. Misalnya sekarang kita datang jam 9.30. Maka tanyakan apa yang dikonsumsi sebelum jam 9.30 ini ke belakang sampai kemarin 9.30 hari kemarin itu apa saja. Ya, ini yang bisa seperti itu cara menanyakan makanan yang dikonsumsi. Kemudian wawancara dilakukan oleh petugas. Kalau ini tidak boleh diberikan pada responden. Jadi karena kita merecall, maka di sini pewawancara harus menanyakan sendiri. Pewawancara ini harus berlatih dulu sebetulnya. Karena nanti tentu saja nanti di sini Anda akan merasakan betapa sulitnya melakukan menggali suatu informasi tentang makanan yang sudah dikonsumsi. Akan Anda jumpai nanti jadi pada saat nanti Anda sudah melakukan wawancara sampai dengan interpretasi, nanti Anda harus mencantumkan apa kesulitan yang dihadapi di lapangan itu Anda ketikkan, apa saja yang Anda rasakan. Nah, itu nanti terakhir di lembar terakhir Anda melampirkan di laporan. Kemudian cenderung kualitatif kadang-kadang ya
Jadi karena kan dari bentuk URT kemudian baru dibentuk ke gram. Jadi memang yang dinyatakan bentuk-bentuknya belum terukur secara nyata. Kemudian setelah itu akan menganalisis bahan makanan ke DKBM atau TKPI sama langkahnya dengan yang whole food. Setelah ketemu gram, maka semua akan dianalisis melalui TKPI. Setelah semua selesai, hanya saja kalau yang whole food itu ya sudah kita tahu ketersediaan makanan di rumah tangga tersebut segini kilokalori, misalnya seperti itu. Tapi kalau di recall, ini karena individu, maka nanti Anda harus membandingkan semua yang dikonsumsi tadi hasilnya berapa, energinya, terutama zat gizi makro, energi, karbohidrat, protein, lemak. Lalu itu dibandingkan dengan AKG. Nah, ingat nanti di saat wawancara, sebelum wawancara Anda harus mengetahui berat badan dan tinggi badan yang akan diwawancarai. Nih, kemudian dilakukan berulang-ulang minimal 2 kali ya. Dan tahap ini juga kemarin sudah disampaikan ya, langkah food recall ini kita bisa menanyakan konsumsi pangan yang kemarin itu apa, kemudian petugas estimasi yang setelah menyatakan makanannya apa saja ke dalam URT, setelah nanti terkumpul gram itu tidak dilakukan konversinya pada saat wawancara, maka akan lama kalau Anda konversi pada saat wawancara. Gram ini kita konversi saat data sudah didapatkan lengkap, nanti Anda pulang ke rumah, maka di sini Anda cleaning dulu, cek 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 cek. Nah, kira-kira ada yang kurang jelas, Anda boleh menghubungi lagi sehingga alamat dan nomor yang bisa dihubungi itu wajib ada di form recall. Nanti kita konfirmasi ulang dulu sebelum kita olah ke bentuk gram. Nah, atau sebelum Anda pulang, maka harus cross-check secara komplit. Apa yang disampaikan itu sudah komplit atau belum, ada yang tertinggal atau belum. Nah, sehingga sampai di rumah Anda akan mengestimasi URT tadi ke dalam bentuk gram. Kalau sudah dalam bentuk gram, maka baru bisa kita hitung zat gizinya. Ya, dengan TKPI kita hitung lalu satu persatu kita cari nasi berapa yang dimakan, tempe berapa, maka kita hitung setelah semuanya terhitung, lalu kita bandingkan dengan AKG. Nah, berapa yang dikonsumsi oleh orang tersebut. Nah, tadi sebelumnya sudah mengukur berat badan, tinggi badan. Kita cek dulu IMT-nya, dia tergolong normal atau tidak. Kalau dia tergolong normal, maka kita bisa langsung membandingkan dengan AKG. Tapi kalau dia termasuk IMT yang tidak normal, maka kita harus konversi. Nanti kita praktekkan itu. Nah, atau dengan 5 tahap ini ya, kemarin sudah nih yang ada quick list ya, dan sebagainya kemarin sudah dijelaskan. Ini kelebihan dan kelemahan, saya kira ini juga sudah disampaikan kemarin, tidak perlu disampaikan. Ini alat-alat yang bisa kita gunakan. Misalnya ini sendok, ini aja sendok kita tahu ya, sendok ini macam-macam, centong macam-macam, piring juga macam-macam, satu piring itu muk aja macam-macam, ya gelas ini juga berbagai ukuran, maka ini kita harus tahu mana, misalnya, oh saya membuat susu, susunya seberapa, ya susu segar, susu sapi perah, satu gelas mbak, lah satu gelasnya yang mana, mungkin kita bisa pakai contoh-contoh gambar seperti ini ya, porsimetri. Nah, kemudian ada ini juga kemarin sudah saya contohkan, ini juga ya kemarin sudah saya tunjukkan. Nah, formulirnya kita bisa memakai ini. Ya, nanti ini sama. Kalau ini, nanti KMK tolong pastikan ya di kelas ini ada berapa. Kalau genap, maka kelompok ini akan dibagi per kelompok 2 orang. Kalau yang untuk recall. Ya, si A dengan si B. Satu menjadi yang pewawancara, satu yang menjadi diwawancarai. Ya, nanti kita simulasi di kelas yang untuk ini. Nanti kalau misalnya ganjil di kelas ini, maka satu orang, nanti KMK biasanya yang berkorban, KMK akan mencari eh, responden untuk diwawancarai. Jadi KMK-nya yang menjadi pewawancara. Ya, entah siapa teman kelas lain boleh. Ya, jadi nanti saling tukar dengan yang lain, saling KMK. Misalnya nanti ketemu KMK yang kelasnya ganjil, antar KMK ini yang nanti bisa dipakai. Ya, saling bertanya. Tapi KMK misalnya kelas ini dengan kelas A ya, dengan kelas D misalnya. Maka KMK kelas ini menanyai KMK kelas D, nanti KMK kelas D akan bertanya ke Anda. Jadi posisinya sebagai pewawancara semua. Ya, nanti kalau ganjil, tapi kalau genap, maka di dalam kelas sudah cukup. Nah, ini nanti ini yang akan Anda pakai. Silahkan kalau misalnya ini 42 anak, berarti ada berapa? Dibagi 2. Ada 21 kelompok yang untuk recall.
Nah, 21 kelompok ini nanti yang akan eh, apa membuat, tadi ada 21 form ya akhirnya ya untuk latihan nanti di kelas. Jadi ini juga boleh nanti diketik ulang juga boleh seperti ini. Nah, nanti sudah membawa formnya masing-masing. Nah, ini nanti 21 kelompok berarti ada 21 lembar untuk yang form recall 24 jam. Boleh menyediakan tidak hanya satu, karena nanti siapa tahu makanannya panjang yang dimakan oleh teman Anda. Nah, kemudian kalau nanti di lapangan juga formnya tidak akan satu, karena Anda yang untuk khusus recall 24 jam harus dilakukan minimal 2 kali. Ini nanti yang harus ini kurang tinggi badan ya di sini ya. Nanti apa di sini ya identitasnya, kemudian juga alamat nomor telepon. Ya, nomor telepon itu untuk kita menghubungi kalau sewaktu-waktu ada kekurangan. Ini berat badan dan tinggi badan. Nanti ditambahkan ya KMK. Jadi ada berat badan, ada tinggi badan. Kemudian ini formnya boleh mengacu ini dulu. Nah, ini belum direkap. Nanti ini form pertama itu yang ini. Ini form untuk mengambil data ketika kita di lapangan. Sebetulnya untuk mengambil data ini sampai di sini. Waktu makan, nama makanannya. Nah, nama makanan itu sebetulnya sudah bisa kita jabarkan ke bahan makanannya di sini. Misalnya nanti di sini pagi ada misalnya lodeh ya, lodeh, lodeh, lodeh nangka muda misalnya. Maka nama bahan makanannya sudah bisa Anda tuliskan di kolom yang nomor 5. Nangka muda, santan ya, ada komposisi yang mengandung energi itu harus Anda tuliskan. Misalnya pada saat membuat lodeh ada tumisan atau digongso dulu, maka di sini ada minyaknya. Jadi ada 3 komponen. Lodehnya tidak hanya nangka muda, tapi dicampuri dengan kacang tolo. Nah, Anda harus tanya detail, lodehnya terdiri dari apa saja. Maka di sini tuliskan kacang tolo. Nah, di sini boleh ditulis di sini dalam bentuk URT-nya. Tadi kan juga ada ya per itemnya. Nah, misalnya ya nangkanya berapa sendok sayur yang diambil. Nah, 1 sendok sayur. Kacang tolonya kalau ditaruh di sendok, 1 sendok teh. Nah, ini boleh dituliskan yang ada di dalam bahan makanan ini. Di sini khusus hidangan masakan lengkapnya. Di sini untuk penguraian dari yang ada di sini. Kalau ini sekiranya merumitkan, maka Anda boleh meringkas. URT estimasi ini Anda ilangi, ini yang kita geser. Jadi nama hidangan, ya nama hidangan itu cukup 1 dijadikan nanti coba saya kirimi aja KMK, saya kirimi file untuk yang recall ya, yang untuk digandakan ini saya ringkeskan biar Anda nanti ketika praktek lebih mudah. Kalau ini kan form baku ya, ini saya ambil dari bukunya Supariasa kayaknya. Ini nanti file ini sebetulnya bisa kita ringkas, jadi tidak ngulang-ngulang ya. Nanti keterangan ini bisa Anda tuliskan bagaimana metode pemasakannya. Ya, tadi itu misalnya ada penumisan bumbu, itu boleh dituliskan, berarti ada unsur minyak di situ. Nah, kemudian kalau sudah, ini nanti kalau sudah diestimasi ke gram, kita akan menghitung semua jenis bahan makanan ini mengandung zat gizi apa. Nah, nanti kalau dalam praktek kita energi, protein, karbohidrat, lemak, yang golongan vitamin mineral tidak kita hitung. Nah, nanti ketemu total zat, energinya berapa, proteinnya berapa. Setelah ketemu, maka kita analisis zat gizinya dengan melihat di AKG. Masih ingat ya AKG di PMK nomor 28? Ya, nanti dibuka itu. Nah, kalau sudah ketemu, nah ini contohnya hasil perhitungan. Nah, nanti kan 2 kali, maka hasil per hari itu kita rata-rata dulu. Hari pertama ditambah hari kedua. Nah, misalnya nih, Anda melakukan recall. Hari pertama energinya ketemu ini. Recall hari kedua ketemunya 1.800. Maka untuk menghitung ini di rata-rata dulu. Setelah ketemu, baru ini nanti yang akan dibandingkan. Sebelum membandingkan, cek dulu IMT-nya. Kalau IMT-nya normal, seperti ini ya, 22 berarti dia termasuk normal, maka kita bisa membandingkan langsung hasil rata-rata ini dengan yang ada di AKG. Nah, ini kita bisa melihat nanti tingkat konsumsinya. Akhirnya kita lihat di AKG. Nah, ternyata di sana 2.250. Berarti untuk energi 1.740 dibagi 2.250 kalikan 100%. Hasilnya 77,3%. Apa interpretasinya? Oh, termasuk defisit tingkat sedang. Berarti dia makannya masih kurang. Nah, kalau dia kurus atau gemuk, IMT tadi ya
dilihat mendekati batas atas atau bawah, maka energinya yang dipakai, maka ini 50 tadi ya, 50 itu yang dari apa misalnya ya, ini 50 kali 55 hasilnya ini, baru hasilnya ini yang dipakai untuk membandingkan. Itu kalau kurus atau gemuk. Jadi dicek dulu kalau ternyata dia IMT-nya kurus atau gemuk, berat badan aktualnya ini harus dikonversi dengan berat badan yang ada di AKG. Paham apa enggak? Ya, di AKG itu kan ada berat badan ya. Masih ingat kan ya di tabelnya berat badan itu kalau kita awal tadi menghitung IMT seseorang itu normal, kita yang zat gizi di sana itu langsung kita tempelkan di sini. Kan tadi di AKG kan 2250 ya. Coba saya beri gambaran dulu di AKG-nya. Nah, saya stop share dulu. Nah, ini kemudian. Wah, sebentar, kok murah-murah terus nih. Bentar, bentar. Ya, baik. Kita lihat ya. Tadi misalnya kan anak perempuan. Di sini berat badannya kan 55 ya harusnya. Dengan, jadi di sini 55, dia memiliki kecukupan energi 2250. Itu kalau berat badannya 55. Atau dia dikatakan 55 itu semua yang ada di sini, yang ada di AKG ini dianggap memiliki IMT yang normal. Jadi di sini kan memang nggak ada tinggi badannya. Jadi ketika kita tadi melihat IMT seseorang itu normal, maka angka-angka yang ada di sini itu boleh langsung dipakai untuk membandingkan. Paham sampai di sini? Nah, ketika IMT-nya tidak normal, tadi kan ada berat badan asli, berat badan aktual. Misalnya dia 50 itu tidak normal. Maka 50 itu harus diperkan dulu dengan 55 ini. Kalau mau menghitung energi dikalikan dengan 2250 ini. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya misalnya 2000 berapa? 2400 misalnya atau berapa lah. Nah, nanti hasilnya itu yang dipakai sebagai pembagi dengan hasil recall kita. Jadi tidak menggunakan ini lagi, menggunakan yang sudah kita konversi. Tadi berat badannya tadi. Paham? Ya, nanti kalau nggak paham kita ketemu di offline ya ini ya. Ya, sementara seperti itu. Jadi tidak sama kalau ketemu IMT kurus atau normal nggak boleh pakai pembanding langsung yang ada di sini. Intinya seperti itu. Jadi Anda harus mengkonversi dulu. Oke, kita kembali ke materinya. Ya, jadi ini misalnya kurus tadi ini kan 2250 yang tercantum tadi itu yang ada di AKG. Nah, sedangkan dia itu kalau dicari IMT-nya ternyata kurus, maka berat badan aslinya itu kita bandingkan dengan berat badan yang ada di AKG, tadi 55 kan ya, dikalikan energi yang ada di AKG, ketemunya ini.
Nah, inilah yang dipakai untuk membandingkan dengan recall-nya tadi. Hasil recall 1740 tidak dibandingkan dengan 2250 karena dia kurus atau gemuk. Jadi dengan yang ada di sini. Paham? Ya, kalikan 100% hasilnya apa. Seperti itu. Ini kalau ketemu dengan responden yang gemuk atau yang kurus. Nah, ini contoh nanti bisa dihitung sendiri ya. Silahkan nanti untuk coba-coba. Interpretasi hasil kok tadi ada defisit, ada ringan, sedang. Nah, ini kita menggunakan klasifikasi yang sebenarnya ini punyanya Depes yang sudah ada di Supariasa Kosharto. Ini bisa dipakai kalau hasil perbandingan antara hasil recall dengan AKG itu lebih dari 120%, maka dikatakan tingkat konsumsinya lebih atau asupannya berlebih. Kalau dia berada di 90 sampai 120%, maka dia normal dan seterusnya ini. Jadi kalau kurang dari 70% AKG, maka dia defisit tingkat berat. Ini berlaku untuk zat gizi makro. Ya, kalau zat gizi mikro bukan ini nanti. Untuk macam-macam, mineral sendiri, vitamin sendiri. Ini berlaku untuk yang zat gizi makro, energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Ini tingkat konsumsinya bisa dihitung pakai ini. Ya, baik. Kemudian ini teknik wawancara, saya kira ini nanti tetap mirip dengan host vote, hanya saja ini lebih karena hanya 2 kali ya, 2 kali tidak berturut-turut. Saya kira responden tidak terlalu terbebani, tapi Anda tetap harus menggunakan inform consent dan disertai penjelasan tujuan Anda itu datang untuk apa. Boleh Anda, walaupun ini bukan food waging, tapi Anda diperkenankan menggunakan timbangan bahan makanan untuk mengecek benar-benar seberapanya. Ya, boleh dibawa pas penelitian atau setelah pulang, misalnya, oh, saya itu membeli, Anda beli di suatu, misalnya membeli fried chicken di warung makan X, maka Anda tahu warung makan X itu seperti apa, sehingga tahu ukuran dada itu seberapa, karena berbeda. Fried chicken McDonald, vegan ini kan macam-macam ya, urisan dadanya, pahanya gitu kan. Jadi kita harus tahu kalau beli dia di mana. Kalau tidak beli, tunjukkan tadi itu melalui foto bahan makan wajib. Jadi kalau menggunakan recall, wajib menggunakan alat bantu agar tidak terlalu salah. Nah, ini saya kira ini umum ya yang harus dilakukan. Ini saat wawancara apa saja, saya kira ini dalam teknik komunikasi, Anda sudah diajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik, kemudian Anda harus, kini kuncinya ada juga probing. Probing itu menggali, ya menggali apa yang dikonsumsi, ini tidak boleh dengan marah-marah ya, nanti Anda karena kalau apalagi kalau ketemu responden yang sulit mengingat, nah ini kesabaran Anda itu diuji. Ya, nanti di sini Anda harus harus lebih lebih sabar dan dalam tidak boleh menggiring pertanyaan. Misalnya Anda mengarahkan ibunya kalau apa ya Mbak ya itu tentang sayur Bu, Anda menyebutkan tidak boleh. Sayur A, sayur B, sayur C tidak boleh. Jadi tetap Anda tunggu. Atau dikaitkan dengan momen-momen khusus gitu boleh kalau itu. Tapi kalau menyebutkan bahan-bahan makanannya terus giring-giring sampai ukuran gitu pas sendok yang ini Bu, sendok yang ini tidak boleh. Jadi dibiarkan mereka mengatakan sendiri seperti apa yang dikonsumsi. Nah, setelah wawancara, terakhir itu ya hari pertama, cek semua pertanyaannya dengan menanyakan ulang. Ada yang tertinggal, Bu, atau ada yang salah? Nah, ini harus ditanyakan kembali. Setelah itu, sampaikan terima kasih dan janji, tidak boleh janjian untuk pertemuan selanjutnya. Jadi di awal pertemuan itu, tentu saja walaupun ini 2 hari, tapi Anda nggak boleh datang langsung ujuk-ujukannya ya. Pertama itu jalin komunikasi ya, sambil membawa inform konsen tadi. Jadi Anda mungkin bisa sampaikan bahwa dalam 1 minggu ini saya akan 2 kali menanyakan apa yang nanti dimakan oleh Mbak, Ibu, atau siapa. Nah, terus eh, dan karena tidak janjian, maka Anda menanyakan waktu kapan sekiranya dalam hari-hari seminggu ini selalu ada di rumah. Jadi kita tidak menanyakan, oh nanti kita ketemu hari ini. Kalau seperti itu nanti dia akan merancang apa yang dimakan. Ya, jadi tanyakan dalam seminggu ini waktu yang bisa ditemui pada jam-jam berapa. Pak, kita tidak menyebutkan harinya hari apa. Jadi jeda itu kita sudah mencatat. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, baru nanti ketika Anda sudah menentukan hari tanpa janjian, jadi sudah terkumpul misalnya Rebu kayaknya nanti Kamis saya mau datang, maka Kamis boleh menginformasikan kalau mau datang, tapi kan kita nggak akan janjian atau
Kalau ya langsung datang aja karena dia sudah memberikan prediksi jam-jam berapa dia ada di rumah. Nah, ini adalah tentang metode food recall. Ya, ini metodenya mungkin cukup sederhana, tapi nanti dalam penerapannya yang pasti kesabaran itu tingkat tinggi karena recall. Ya, kita menanyakan sesuai dengan daya ingat dari responden kita. Oke, ini adalah metode individu kuantitatif yang akan kita uji cobakan. Kita akan bergeser ke yang kualitatif. Jadi kita tidak menghitung, tapi lebih ke arah bagaimana gambaran kebiasaan makan, frekuensi makan ya. Jadi di sini kita mengenal ada FFQ dan semi FFQ. Nah, yang pertama kemarin food frequency questionnaire. Jadi di sini kita menentukan frekuensi dari konsumsi sejumlah bahan makanan atau minuman dalam suatu periode. Sehingga di sini akan kita ketahui bagaimana kebiasaan atau pola konsumsi dari golongan bukan kelompok masyarakat sebetulnya karena itu. Jadi misalnya nanti kita mau mengetahui kebiasaan makan ini dengan kejadian hipertensi pada suatu kelompok yang Anda teliti. Nanti naiknya kita akan mengetahui dari sekelompok itu ternyata kebiasaannya bagaimana. Ya, dan ini bisa harian, mingguan, bulan, atau tahun. Yang jelas ini lebih pendek daripada dietary history. Kalau dietary history dia lebih panjang waktunya untuk menanyakan kebiasaan makan ini. Nah, untuk yang food frekuensi ini nanti tugasnya adalah beserta dengan yang recall. Jadi respondennya nanti ditanyai recall pertama, yang satu ditanyai FFQ. Tapi FFQ tidak ditanyai 2 kali. Anda hanya 1 kali tanya. 1 kali pertanyaan aja ya untuk menggambarkan kebiasaannya. Ya kalau recall harus 2 kali, yang FFQ hanya 1 kali. Anda mau ambil terserah mau harinya apa juga nggak bersamaan pun nggak masalah karena kita hanya mengetahui kebiasaan makannya saja. Nah, kemudian dalam FFQ ini dalam komponen kuesionernya ada daftar makanan yang ingin diketahui. Kalau ini nanti teman-teman Anda yang menjadi responden dan tidak mengalami masalah gizi, artinya masalah gizi yang kaitannya sama masalah gizi apa namanya? Kalau selama IMT-nya normal ya, kurus atau gemuk pun sebetulnya ini masalah gizi ya, sehingga daftar makanan ini menyesuaikan dengan keadaan teman Anda. Jadi nanti dilihat, dari recall kan ketahuan IMT-nya apa. Kalau IMT-nya kurus, maka Anda cenderung menanyakan pada beberapa bahan makanan. Kalau kurus kayaknya nggak begitu berpengaruh. Gemuk, yang gemuk ini yang cenderung nanti harus ekstra menanya, ada ekstra tambahan bahan makanan yang perlu ditanyakan. Misalnya golongan junk food, fast food itu ya, untuk yang gemuk itu harus ada. Karena biasanya kalau obesitas pada saat ini, pada usia Anda, ini biasanya kaitan yang lebih dekat itu dengan junk food dan fast food. Nah, nanti lain lagi. Kalau ketemu responden hipertensi, PJK, ginjal, ya Anda menyesuaikan dengan jenis-jenis bahan makanan apa yang cenderung mengarah ke kejadian tersebut. Hipertensi misalnya, dari pola konsumsi dia cenderung tinggi lemak, tinggi natrium, maka jenis-jenisnya Anda pilih. Nah, setelah ada daftar makanannya, frekuensi juga dicantumkan. Nah, frekuensi ini nanti bisa menggunakan harian, mingguan, atau bulanan. Nah, kemudian kalau dalam menentukan tadi kan bahan makanannya dicantumkan. Nah, ini nanti kita kalau mau menerapkan, ini harus kita lihat dulu atau uji validitas dulu. Artinya bahan-bahan makanan itu apa saja yang ada. Jangan semuanya dicantumkan. Kalau semuanya banyak sekali jenis bahan makanan itu. Kita khususkan pada jenis-jenis yang ada di sekitarnya. Caranya validasi gimana? Misalnya teman Anda itu tinggal di kos jalan Kalimantan. Maka Anda uji cobakan kuesioner tersebut ke teman Anda yang ada di sebelahnya. Tapi kalau dalam rangka latihan ini mungkin uji validitas nggak usah dilakukan, nggak apa-apa. Kita waktunya juga mepet. Nanti kalau real Anda penelitian ini harus dengan karakteristik yang sama. Sama-sama mahasiswa yang tinggalnya di Jalan Kalimantan, itu Anda uji cobakan jenis-jenis ini. Ya, bahan makanannya ada atau enggak sambil melihat warung-warung yang tersedia di lingkungan tersebut. Misalnya seperti itu. Itu untuk uji validitasnya. Kemudian langkah-langkahnya ini responden, ini bisa kita yang menanyakan atau responden yang mengisi. Tapi dalam praktek nanti pewawancara ya yang mengisi.
Kemudian pengumpul data akan merekap frekuensi penggunaan jenis-jenis bahan makanan tertentu tadi. Ini saya kira ini nggak perlu saya sampaikan, kemarin di teori sudah. Nah, ini nanti bisa seperti ini. Ini yang perlu divalidasi itu nih, nama bahan makanannya ini. Lauk ya, di sini bukan hanya sekedar telur daging saja. Kemudian nanti tambahkan di 6 ini instant food, junk food. Ini Anda boleh tambahkan di sini setelah buah-buahan. Karena apa? Ketika makanan ini terolah, misalnya makanan pokok ada mie ya, mie misalnya belum diolah mie basah, itu termasuk di sini. Tapi begitu dia menjadi mie instan, maka tidak masuk di makanan pokok, tapi dia di instant food. Ya, karena kandungannya sudah berbeda. Ya, junk food misalnya. Ya, nanti misalnya buah-buahan yang sudah menjadi asinan, keripik buah, maka bukan di buah-buahan, dia masuk nanti di snack ya atau jajanan itu ya. Boleh menambahkan beberapa hal. Di sini minuman, kemudian suplemen, Anda boleh menambahkan item-item khusus di bawah buah-buahan. Silakan nanti dikembangkan. Ini juga nanti kalau ini mudah diketik ya. Ini sesuai ini saja nanti silakan yang akan dipakai untuk wawancara juga ini tabelnya saya kira boleh dipanjangkan. Nanti kita lihat di minggu depan Anda sudah bisa membuat tabel seperti apa. Sekalian 6, 7, 8, 9 mau diisi apa itu sudah Anda rancang. Ya, apa saja yang mau ditanyakan. Ini penentuan skor. Ada yang scoring dalam food frekuensi. Jadi artinya ketika dikonsumsi atau tidak pernah dikonsumsi itu kasih 0. Angka 0 ini untuk uji statistik biasanya dipakai dalam rangka dipakai untuk uji statistik ya, untuk yang 0, 5, 10, 25, 35 itu. Tapi biasanya karena ini bukan metode kualitatif, yang biasa dipakai adalah yang ini. Sering ya, kemudian jarang, tidak pernah. Nah, ini kalau ada yang menghubungkan 3. Jadi sering sekali dengan sering ini jadi 1, biasa konsumsi kadang-kadang jadi 1, jarang dan tidak pernah ini menjadi tidak pernah. Nah, ada seperti itu. Ya, jadi tidak dengan skor, tapi dengan sering, jarang, dan tidak pernah. Oke, nanti di minggu depan saya tunjukkan nih. Tadi saya nyari yang bukunya Gibson yang hanya 3 komponen ini belum menemukan. Tapi ini bisa kita ringkas 6 menjadi 3. Nah, itu tadi FFQ. Kalau di lapangan, misalnya kita mau menghubungkan dengan penyakit degeneratif ya. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya, ada orang datang. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Tadi kalau FFQ kan murni kita mengetahui gambarannya saja. Nah, kalau gambaran saja, kadang-kadang kan misalnya, oh orang ini sering mengkonsumsi snack yang natriumnya tinggi, sehingga dia cenderung ke hipertensi. Tapi kadang-kadang ada orang yang sering mengkonsumsi, tapi dia tidak hipertensi. Nah, faktornya di mana? Kadang-kadang perbedaannya ada pada porsi yang dia makan. Sering itu, atau yang gini, contoh yang paling mudah sekarang, gula, penggunaan gula untuk penderita diabetes. Ada yang sering mengkonsumsi gula. Nah, seringnya ini kan tidak sama. Ada yang sering memang porsinya melebihi. Misalnya satu hari itu saya kalau buat kopi misalnya 1 kali minum kopi itu 2 sendok makan. Padahal saya bisa 5 kali minum kopi. Berarti kan 2 kali 5. Berarti 10 sendok makan. Satunya dia tidak menderita diabetes. Karena apa? Setiap dia mengkonsumsi kopi yang dia masukkan hanya 2 sendok teh. Nah, sendok makan dengan sendok teh tentu saja gramnya berbeda. Nah, inilah di sini kita sekarang bukan hanya melihat dari kebiasaannya, tapi dari porsinya. Tapi porsi ini tidak bisa menggambarkan asupan aktual, hanya bisa membedakan porsinya itu besar, sedang, atau sedikit. Sehingga orang yang porsinya besar kemungkinan untuk menderita diabetes lebih besar kemungkinannya daripada yang kecil. Nah, ini ya.
SKFFQ ini nanti semi kuantitatif FFQ itu biasa disingkat dengan SKFFQ. Ini merupakan formulir riwayat diet digunakan untuk diet kualitatif ya, untuk penilaian diet kualitatif, kemudian memperoleh informasi deskriptif dan ataupun semi kuantitatif mulai pola-pola yang lazim dikonsumsi, sama prinsipnya dengan yang FFQ harian, bulanan, mingguan, bulanan. Ini langkah-langkahnya sama juga pendekatan pada responden, hanya saja di sini biasanya kita itu kalau FFQ hanya makanan pokok apa saja. Nah, di sini ditambahi adanya porsi. Nah, kemudian contohnya seperti ini kecil-kecil, mudah-mudahan Anda coba kalau saya slideshow. Nah, jadi ini formnya nanti seperti ini. Kalau tadi di FFQ itu hanya bahan makanannya ini, kemudian dengan frekuensinya saja. Tapi kalau di semi FFQ ada SML. Nah, SML itu apa? Ini small, medium, large. Jadi yang kecil, sedang, besar. Nah, asupannya berapa kali sehari? Nah, di sini dicantumkan. Pengolahannya seperti apa? Ya, goreng, kukus. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada keterangannya. Nah, ini contoh. Ya, misalnya kebetulan kalau ini nasi ukurannya medium. Nah, medium itu disetarakan dalam gram 150. Nah, sehari, ini harian, sehari 3 kali. Berarti kalau sehari 3 kali ya, maka dalam 3 kali makan 150 dikalikan 3. Misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sehari berarti nanti harus membagi nih ya, 3 kali sehari ya ini kan 150. Nah, 150 kalikan 3 ini kalau dibagi kok menjadi 45 ini kurang tepat ini ya, ini dibagi 10 kalau gini ini kan dalam harian kebetulan. Ya, ini juga mie. Nih, mie medium ukurannya 150 mingguan. Kalau mingguan itu kan ada 7 hari. Ya, seminggu 2 kali. Berarti dalam seminggu 300 gram. Berarti kalau sehari 300 dibagi 7. Nanti seperti itu penghitungannya. Ya, jadi agak rumit. Cuma kita berkepentingan di sini adalah melihat porsinya. Porsi yang ada di sini ini. Jadi seseorang yang sama-sama frekuensinya harian, misalnya, tapi dia ukurannya berbeda, maka kemungkinan menderita suatu penyakit itu berbeda. Intinya itu di SPFFQ. Ya, baik. Itu tentang FFQ dan semi FFQ. Nanti kalau yang praktek ini sama ya. Jadi KMK nanti tolong disiapkan yang pertama Hustud Food Record instrumennya, yang kedua recall nanti nunggu dari saya kirimi. Kemudian yang ketiga ini form untuk yang frekuensi dan semi FFQ. Nanti untuk latihan eh, di kelas ya. Yang hosted food record ini nanti menjadi tugas RTM yang pertama ya. Jadi karena mencari anggota keluarga. Kemudian tapi nanti untuk pengisiannya boleh pengisian asal dulu di kelas. Jadi murni nanti itu di minggu offline itu kita akan menghitung semuanya. Ya, jadi hitung-hitungan nanti itu. Simulasi, menghitung. Jadi yang kita praktekkan pertama nanti untuk yang individu. Yang keluarga tidak kita praktekkan, tapi kita praktekkan cara penghitungannya. Ya, kemudian yang perlu disiapkan lainnya apa? Nanti insya Allah saya upload untuk, kalau TKPI sudah tahu ya, di panganku.org itu yang kita pakai untuk menghitung bahan makanan. Kemudian mudah-mudahan masih menyimpan buku komposisi penyerapan minyak, kemudian ada buku untuk apa namanya berat mentah masak. Ya, nggak tahu, saya lupa. Saya pernah mengupload di kelas Anda atau tidak. Yang pasti semester 3 kemarin, makanya kan semester 4 ya, kemarin dengan saya kan ya, semester 3 ya. Saya pernah upload ya, coba nanti cek lagi. Kalau misalnya enggak ada, nanti saya upload ulang untuk buku-buku tersebut. Itu yang perlu disiapkan di minggu depan. Nah, kalau offline dulu ujian saya pakai kalkulator. Kalau sekarang kan pakai HP bisa karena tidak ada ujian di kelas sehingga boleh menggunakan terserah mau menghitung manual dan sebagainya silahkan. Untuk menghitungnya yang pasti itu ya. Kemudian nanti ini karena tidak ada, untuk yang apa proses-proses di lapangan kalau yang household ini wajib ada video singkatnya bahwa Anda sudah melakukan wawancara. Ya, kalau yang FFQ dan
recall, saya kira kan ini teman-teman Anda sendiri yang dilakukan wawancara ya. Ini tidak perlu, tapi tetap apa melakukan betul-betul wawancara. Kalau bisa di kelas besok sudah diselesaikan, terus tinggal menghitung zat gizinya. Ya, menghitung menghitung zat gizi nanti tanggung jawabnya berdua. Ya, kecuali KMK sendiri. Ya kan, itu KMK kalau ganjil kelasnya dia akan menghitung sendiri apa yang dia peroleh. Tapi kalau yang berdua-duaan, maka tanggung jawab membuat laporannya ada tanggung jawab berdua. Seperti itu ya, KMK nilainya bonus nanti. Oke, baik. Mungkin itu saja. Adakah pertanyaan yang perlu disampaikan? Kalau ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan. Baik, nanti kalau ada yang kurang jelas, kita langsung di minggu depan yang minggu depan kan ya, kita di hari berarti kita ketemu, Anda ke kelas, Anda itu kelas apa ya? Kelas A ya? Kelas A, kita ketemu di hari Selasa ya, minggu depan. Ya, di hari Selasa dengan diawali pretest tentang beberapa metode yang saya jelaskan. Jadi Anda harus membaca ya. Baik, kalau ngitungnya enggak akan. Hanya Anda mengenal enggak metode-metode yang saya jelaskan ini. Itu untuk tesnya. Tetap dipakai tes karena kalau nanti hasilnya ternyata ada yang kurang jelas, maka saya perlu menjelaskan ulang. Itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat kembali menikmati liburan. Ya, libur aneh ya. Ya, baik. Saya mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah diberikan kesehatan selalu sehingga minggu depan kita masih bisa bertatap muka bersama dengan waktu yang sesuai jadwal ya. 14.20 ini oke, ini tanggung di, tapi tidak apa-apa, kita awali lebih awal aja, tepat waktu 14.20 biar kita cepat selesai ya. Ini soalnya kepotong asar juga kalau sampai jam 7, enggak sampai jam 17 sudah selesai nanti. Yang nanti pada saat azan asar mau menunaikan sholat dulu, enggak apa-apa, karena nanti kita lebih banyak ke latihan, jadi yang mau sholat bergiliran enggak apa-apa. Ya, gitu ya. Baik, itu saja saya akhiri. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.